Baik, selamat siang teman-teman. Di sini hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana mengoperasikan alat air quality meter ya. Jadi air quality meter ini memiliki beberapa props. Jadi prop ini disebut sebagai sensor. Yang pertama itu ada CO atau karbon monoksida. Kemudian kedua ini ada RH atau kelembapan relatif. Kemudian di sini ada sensor untuk karbon dioksida dan yang terakhir ada untuk oksigen. Baik, di sini saya akan rapikan terlebih dahulu supaya teman-teman dapat memperhatikan dengan jelas. Baik, jadi pertama-tama sebelum kita mengaktifkan dari alat air quality meter, kita sambungkan terlebih dahulu prop yang akan kita gunakan. Jadi prop atau sensor apa yang akan kita ukur untuk mengukur kualitas udara. Sebagai contoh, di sini saya akan mengukur untuk sensor karbon dioksida, oksigen, dan juga kelembapan relatif. Jadi ini adalah prop yang akan saya gunakan. Kelembapan relatif, karbon dioksida, dan juga oksigen. Nah, untuk pemasangannya di sini ada portnya. Di sini udah ada port dan juga ada keterangan kabel ini mau dicolokkan kemana. Baik, langkah selanjutnya setelah kita memasangkan sensor sesuai kebutuhan kita adalah menghidupkan air quality meter ini. Jadi untuk menghidupkannya, tekan tombol power di sebelah sini. Nah, kemudian di sini monitor air quality meter akan menunjukkan angka dari satuan yang telah kita pasang. Teman-teman kalau misalkan lihat di sini yang pertama yang muncul adalah oksigen. Kemudian kalau kita ingin melihat satuan yang lain, teman-teman klik tombol function di sebelah sini. Nah, di sini ada kelembapan relatif. Kemudian ada dew point. Kemudian di sini ada Celsius. Dan yang terakhir di sini ada karbon dioksida. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan memory card kepada air quality meter. Nah, cara memasukkannya di sini ada lubang memory card. Teman-teman perlu menekannya hingga memory card ini melekat. Nah, seperti ini ya. Ketika ini udah melekat, maka memory card ini sudah dapat digunakan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur pengambilan data pada air quality meter. Caranya teman-teman menekan tombol logger side ini dengan lama seperti ini. Nah, ini akan muncul tampilan apakah kita menggunakan memory card atau tidak. Karena tadi kita sudah memasangnya, maka kita pilih pilihan yes atau iya. Kita next. Di sini ada tampilan untuk tanggal. Jadi yang pertama itu ada tahun. Di sini karena tahunnya 2025. Selain mengatur tanggal di bagian date ini, teman-teman juga dapat mengatur waktu teman-teman ketika mengambil data. Ini ya, karena tahunnya 2025 di sini saya ngambilnya 25. Kemudian bulannya 3 dan di sini ada tanggalnya 4. Untuk mengaturnya teman-teman dapat menggunakan tombol function untuk menurunkan angka dan alarm untuk meningkatkan angka seperti itu. Kita next lagi. Di sini ada tampilan untuk mengatur waktu, ya. Yang pertama di sini ada jam. Maksimalnya di sini kita dapat mengatur hingga 8 jam. Kemudian di sini ada menit, ya. Ada menit dan di sini ada detik. Sebagai contoh di sini saya akan mengatur 15 detik saja supaya mempercepat durasi seperti itu. Kita next. Oke, di sini ada power off. Nah, fungsi power off di sini adalah untuk menonaktifkan air quality meter ini secara otomatis dalam beberapa menit. Jadi di sini saya akan pilih yes saja. Kemudian di sini ada beep. Beep ini adalah suara yang teman-teman dengar saat ini. Kalau misalkan saya pilih no, maka beep ini akan mati. Cuma di sini supaya memudahkan dalam pengukuran data, di sini saya akan pilih iya saja. Kita next lagi. Nah, di sini adalah satuan desimal ya. Satuan desimal ini menggunakan titik atau koma. Di sini kalau euro ini koma, sedangkan kalau USA ini pakai titik.
Di sini saya akan menggunakan satuan dari USA saja. Kita next. Kemudian di sini juga ada satuan suhu. Di sini ada Celsius dan juga ada Fahrenheit. Di sini saya sebagai contoh akan menggunakan satuan Celsius saja. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan untuk alarm. Jadi alarm ini adalah ambang batas yang akan kita gunakan. Ambang batas di sini adalah fungsinya ketika suatu unsur yang kita ukur, dalam hal ini adalah karbon dioksida, itu mencapai di atas 900 dan mencapai angka 900 misalkan. Kita menetapkan ketika karbon dioksida ini mencapai 900, maka air quality meter ini akan bunyi beep ya, atau bunyinya suaranya kayak gini. Nah, dia akan bunyi kayak gitu. Nah, itu menandakan bahwasannya unsur yang kita ukur itu sudah mencapai ambang batas yang telah kita tetapkan. Dalam hal ini adalah 900. Oke, kita rek enter dulu untuk menguncinya. Kemudian kita logger untuk next. Nah, di sini ada height min, artinya di sini adalah ketinggian. Ini adalah kompensasi dari air quality meter. Jadi height min ini adalah ketinggian dalam bentuk meter. Jadi teman-teman untuk mengukur karbon dioksida di sini dikasih kompensasi ketinggian dalam bentuk meter dan juga dalam bentuk feet atau dalam kaki seperti itu. Jadi untuk mengukur ketinggian atau menentukan ketinggiannya, teman-teman di sini perlu adanya alat bantu lain yang dapat mengukur ketinggian. Teman-teman dapat menggunakan GPS Garmin seperti itu. Sebagai contoh di sini saya akan mengatur di 1000 meter saja. Ya, kita next. Nah, ini yang height feet ya, teman-teman, atau dalam satuan kaki. Berapa kaki tingginya seperti itu. Di sini 1100 saja saya aturnya. Ini kita next lagi, maka akan muncul tombol escape. Kita tunggu saja. Ketika angkanya udah muncul, maka kita sudah selesai dalam melakukan pengaturan pendataan data di air quality meter. Nah, tadi teman-teman, kalau perhatikan kita kan ambang batasnya itu 900 ya. Sekarang saya akan memberikan contoh saja. Di sini saya akan memanipulasi karbon dioksida ya. Jadi saya akan coba untuk tiup sensor karbon dioksida ini sampai menyentuh di angka 900. Apakah dengan ketika dia menyentuh 900, apakah dia akan berbunyi seperti itu ya. Di sini saya akan coba. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman. Ketika saya klik tombol alarm, maka akan muncul indikator alarm di sini. Nah, kemudian kalau misalkan angka itu lebih dari 900, alat ini akan berbunyi teman-teman. Ya, bunyinya seperti ini, beep, beep. Nah, seperti itu. Karena angkanya sudah melebihi ambang batas yang telah kita tetapkan sebesar 900. Ini sudah sampai 6000 ya. Karena tadi sudah saya tiup alatnya ini, alat sensornya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita matikan lagi alarmnya ya teman-teman. Ini cara mematikannya, kita klik aja lagi alarmnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman di sini dapat melihat waktu juga. Jadi waktu yang teman-teman tadi sudah setting di logger set ini dapat kalian lihat di time ini ya. Nah, di sini ada waktu jam, kemudian menit dan juga detiknya ya. Nah, ini ya, ada detiknya. Kemudian di sini juga ada tahun, bulan dan juga tanggal seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita coba akan lakukan pendataan unsur ya, unsur udaranya. Pertama-tama teman-teman di sini klik tombol rek enter, maka akan muncul tombol record di sebelah sini. Ya, muncul tombol record. Kemudian teman-teman klik logger setnya. Nanti akan muncul ini data record. Ya, data recordnya tadi teman-teman kalau perhatikan saya menyetingnya itu di 15 detik. Maka nanti alat ini akan mengukurnya dalam waktu 15 detik. Nah, dalam 15 detik nanti alat ini akan berbunyi. Bunyinya itu untuk menandakan bahwasannya pengukuran telah selesai sampai 15 detik dan akan melanjutkan ke pengukuran selanjutnya. Jadi akan terus berulang seperti itu. Nah, itu ya. Suaranya teman-teman tadi dapat mendengarnya ya.
Ya, seperti itu. Jadi ada suaranya. Untuk menyelesaikannya, teman-teman dapat mencet tombol rek lagi seperti ini. Klik dengan yang lama sampai hilang indikator data recordnya. Nah, kalau sudah hilang, maka proses pengukuran datanya sudah selesai. Dan perlu diketahui juga, pengukuran data pada air quality meter ini tidak hanya satu unsur ya, tetapi langsung ke 3 unsurnya. Cuman memang yang dapat kita lihat itu dalam monitor hanya ada satu unsur saja yang dapat terlihat di monitor, dan kita nggak akan bisa melihat di beberapa function, atau kita tidak bisa memindah-mindah seperti itu. Cuman dalam datanya kita udah mendata 3 unsur secara bersama-sama seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengecek apakah datanya ini sudah masuk ke dalam memory card ini. Teman-teman dapat menggunakan laptop atau HP untuk mengecek data kuantitatifnya seperti itu. Nah, untuk mengeceknya teman-teman di sini perlu mengeluarkan memory card yang ada di sebelah sini ya. Teman-teman tekan untuk supaya memory card ini keluar. Ya, seperti ini. Jadi teman-teman dapat mengambil memory cardnya ini. Sebelum teman-teman mengambil SD card, teman-teman perlu memastikan bahwasannya data logger sudah dalam kondisi mati. Hal ini diperlukan supaya file atau data yang teman-teman rekam itu tidak rusak atau menjadi korup. Oke, kita akan coba lihat di Excel ya, apakah datanya sudah masuk atau tidak. Oke, sekarang kita akan melihat data yang kita rekam sebelumnya. Teman-teman di sini perlu mencari port yang dapat dimasukkan memory card ya, baik itu di laptop atau di handphone teman-teman. Sebelah sini. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Udah masuk, ada indikatornya di sebelah sini. Teman-teman di sini buka foldernya. Kemudian cari SD card di sini, dan di sini sudah ada folder air quality. Ya, ada folder air quality di sebelah sini. Teman-teman masuk, dan di sini ada Excel-nya. Nah, ketika muncul korupnya, teman-teman tinggal lihat aja di sini. Maka data yang telah kita rekam itu sudah ada. Dan datanya itu tadi tidak hanya kelembapan relatif aja, tapi di sini juga udah ada dew point, ada karbon dioksida, ada oksigen juga. Jadi sesuai dengan port yang kita pasang atau sensor yang telah kita pasang. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini juga udah ada waktunya kapan kita mengambil data tersebut, ada waktunya. Kemudian di sini ada date-nya, ada tanggalnya sebelah sini. Jadi Excel ini udah dapat kita olah sebagai data mentah ya, untuk kita gunakan dalam analisis cuaca seperti itu. Ya, mungkin seperti itu video kita kali ini tentang air quality meter. Saya harap teman-teman dapat memahami penggunaan dan fungsi dari air quality meter ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi salah satu fitur yang ada di air quality meter ini juga ada power ya. Jadi power ini adalah memunculkan cahaya lebih cerah gitu. Teman-teman kalau klik power, maka di sini akan muncul cahaya hijau ya. Ini kalau misalkan gelap, kurang cahaya, teman-teman dapat menggunakan tombol power ini. Biasanya teman-teman juga akan menggunakan ini ketika di siang hari kayak gini ya. Siang hari kan biasanya cahaya matahari itu mengganggu visual dari monitor. Jadi perlu ada peningkatan cahaya di monitor ini. Nah, teman-teman dapat menggunakan tombol power ini. Ya, seperti itu. Untuk mematikannya, teman-teman tinggal mencet tombol power ini dengan waktu 3 detik. Nah, ketika udah mati, maka teman-teman dapat melepaskan
probes atau sensor yang ada di air quality meter ini dan dapat disimpan ke dalam box lagi. Terima kasih.